Silakan duduk. Selamat pagi yang di sini maupun yang di sana, semua yang menyaksikan tidak di ruangan ini namun di dalam hadirat Allah. Hari Jumat Agung, Good Friday, that Friday is called good. Jumat itu baik sekali, mengapa? Karena pada hari Jumat itu, Juru Selamat kita memikul dosa. Dosa Anda dan saya, dan juga mengangkat sakit penyakit kita. Saya percaya hari ini, ketika kita datang ke gereja, kita akan mendapatkan jamahan Tuhan karena Tuhan tidak pernah memberi pengajaran tanpa kuasa. Buka bersama dengan saya di Injil Markus. Hari ini sepanjang hari saya akan khotbah dari cerita Injil yang berbeda-beda, namun semuanya mengenai kesembuhan dan keselamatan. Markus 1 ayat 21, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Mari kita baca lagi ayat 21, pelan-pelan saya jelaskan. Mereka tiba di Kapernaum, siapa? Yesus dan murid-muridnya. By the way, tahu nggak Yesus itu lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, pelayanan di Galilea, tetapi home base-nya, Yesus itu basis pelayanannya terletak di sebuah kota namanya Kapernaum. Selain Yesus, Petrus tinggal di sana. Tidak ada murid-murid yang lain yang tinggal di situ. Yang lainnya tinggal di kota-kota kecil sebelahnya. Di Kapernaum. Kapernaum ini mengalami banyak mujizat. Tapi mereka, orang-orang kota itu banyak yang gak percaya. Tuhan itu baik. Tuhan itu melakukan mujizat demi mujizat bukan untuk show off. Karena Tuhan itu orientasinya adalah memenuhi kebutuhan kita. Bapak mana sih tidak kepingin memenuhi kebutuhan putra-putrinya? Bapak yang jahat pun meskipun gak komitmen sama keluarga, tetap kirim uang kepada anak-anaknya. Tuhan itu ingin memenuhi kebutuhan kita. Meskipun banyak kebutuhan kita seolah-olah belum terpenuhi, apalagi keinginan. Tapi Tuhan itu selalu niat hatinya itu mulia. Dia itu ingin memberkati hidup anak-anaknya. Ikut Tuhan Yesus itu gak mulus. Kita punya banyak masalah. Bisa sakit, bisa kena problema. Tapi orang yang kenal Tuhan tidak akan meragukan bahwa Tuhan kita itu suka sekali memberi. Tak terkecuali mujizatnya pun diberikan. Meskipun seringkali kita kecewa sama Tuhan, mujizat tidak terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi padahal kalau kita mengenal isi hatinya, Tuhan punya cara memang beda sama kita. Jalannya lebih tinggi. Tapi jangan meragukan sama sekali bahwa Tuhan Yesus itu baik. Just because hanya karena kita belum mengalami sebuah mujizat yang kita harapkan, sebelum mendapatkan jawaban bagi doa kita, bukan berarti Tuhan jahat. Kapernaum adalah suatu contoh. Tuhan taruh basisnya di situ. Padahal mereka 11-12 beda tipis dengan orang-orang Nazaret yang gak percaya. Sehingga Yesus tidak bisa membuat banyak mujizat di sana. Mereka kurang haus. Tapi Tuhan tetap taruh basisnya di situ. Tahukah kota di mana Anda berada itu pernah mengalami mujizat Kristus? Anda bukan orang Kristen pertama di sini maupun di sana. Karena itu mari kita membuat keputusan. Tuhan bisa menaruh hadiratnya di kota kita, tapi kita nggak ngalami apa-apa.
Bisa jadi aja Elia ada di Israel, namun ternyata nanti yang mendapatkan berkat adalah janda Sarfat. Daerah Syria sana, Siro-Fenisia. Jangan-jangan kita jadi orang Kristen gak ekspektasi apa-apa sama Tuhan. Karena pernah kecewa, pernah trauma. Mereka tiba di Kapernaum. Kata ini sederhana, mereka tiba di Kapernaum. Now what are you gonna do about it? When Jesus comes to your city, waktu Tuhan datang ke dalam kotamu, what you gonna do about it? Apa yang akan kita lakukan? Sebagian orang-orang vulgar mengharapkan, wah itu pasti menjadi cercaan murid-muridnya. Singkirkan orang seperti itu, berisik sekali. Berisik. Anak Daud, celikan mataku, berisik-berisik tapi Tuhan malah indahkan. Wanita yang mengganggu privasi atau privasinya Tuhan. Pegang jubahnya, gak enak loh dipegang jubahnya, ditarik-tarik gini jasnya. Sembuh malahan. Yang tertawakan malah murid-muridnya sendiri. Apain sih Tuhan? Apaan sih katanya, siapa yang berdesak-desakan datang? Semua orang yang berdesak-desakan dari tadi. Apaan sih? Tuhan gak hiraukan mereka, gak digubris, dan Tuhan berkata, siapa yang jamah jubahku? What you gonna do? Kalau Tuhan datang in your city atau ke kotamu, apa yang akan Anda harapkan? Dan di kota Anda, di sini maupun di sana, sudah pernah terjadi mujizat. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, hari Sabatnya Yahudi, hari Sabtu, kita gak usah ikut-ikutan, kita Minggu gak masalah sih mau Sabtu Minggu. Pokoknya yang penting, apa yang disepakati oleh negara kita, kalau di Pakistan hari Jumat. Tapi di hari Sabat adalah hari ibadah. Setelah hari Sabat dimulai, ya kayak gini pagi-pagi hari, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Ini mulai kelihatan nampak pemandangan gereja. Meskipun waktu itu bukan gereja perjanjian baru yang seperti kita ketahui hari ini, tapi rumah-rumah ibadat Yahudi, sinagoganya. Yesus masuk ke sana dan mengajar. Gereja kan? Suatu tempat yang kita jadikan bait suci untuk menyembah. Di sinagoga itu unik ya, tidak seperti gereja hari ini. Semua sudah terjadwalkan, siapa yang pimpin pujian, sudah ada giliran. Siapa yang pelayanan. Demikian pula pengkhotbah sudah ditata. Kapan gembala, kapan pengkhotbah, tamu datang kemari untuk memberkati. Di sinagoga enggak. Mereka betul-betul ngeflow. Jadi siapa yang datang hari itu bisa digerakkan oleh Tuhan untuk berbicara kepada umatnya. Ya. Begitu rupa gereja di situ tuh di orang-orang Yahudi itu ngeflow sekali. Nah kalau kita sudah tertata itu bagus. Jadi kita juga bisa selektif, maaf. Kita nggak sembarangan orang berbicara kepada umatnya. Tapi jangan sampai karena semua tertata kita jadi kaku. Aku harus mengharapkan tangannya hamba Tuhan itu. Gak tentu begitu. Kita yang sudah tertata dengan baik, semua teratur. Belajar untuk bisa ngeflow juga. Belajar untuk bisa ngalir dengan Roh Kudus. Kalau di sinagoga ngalir terus. Malah gak bagus. Nanti sembarang orang bicara yang cari perhatian gimana? Jangan sampai kita masuk ke dalam church culture yang salah. Kebudayaan gereja yang kurang bermanfaat untuk iman kita. Yesus masuk ke dalam rumah ibadat itu, Yesus mengajar. Ya, apa yang kita harapkan dalam sebuah pertemuan gereja? Ya pengajaran. Bahkan kalau kita salah pengertian, kita kira bahwa puji-pujian itu hanyalah intro aja untuk masuk ke dalam firman. Enggak. Dari awal hingga akhir, mulai pengumuman sampai doa berkat, semua itu penyembahan kepada Tuhan. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi tentunya lumrah setiap orang yang datang ke gereja itu mengharapkan apa? Pengajaran. Maka Yesus datang, masuk ke dalam rumah ibadah itu dan mengajar. Tapi kita lupa di dalam gereja itu bukan hanya pengajaran. Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Termasuk di dalam doa-doa yang kita naikkan dari tempat ini adalah doa kesembuhan. Orang sakit harus datang ke gereja, ekspektasi untuk disembuhkan. Orang berdosa harus ekspektasi ketika datang ke rumah Tuhan, beres.
dengan Bapa. Pemungut cukai itu datang ke bait suci, tepuk-tepuk dadanya. Memang caranya agak sedikit kurang gimana. Tetapi Tuhan dengarkan loh. Tuhan berkata, mana yang akan aku ampuni? Yang masuk ke sini dan bangga-banggakan sumbangsih. Dia banggain jasanya dalam gereja. Seperti orang Farisi. Atau dia itu pemungut cukai yang berkata, aku tidak layak. Tuhan berkata, itu pulang dari gereja dibenarkan. Kalau kita datang ke gereja itu, ini disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bapak Ibu, mari kita pahami. Tempat-tempat di mana saja kita bisa berdoa, saya ngerti. Kita nggak perlu berdoa di gunung mana, di gunung Samaria, dimanapun juga. Nggak perlu di Yerusalem. Kita bisa berdoa di mana aja karena penyembah-penyembah Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu berarti bisa everywhere, anywhere, dimanapun, kapanpun. Tapi ada satu tempat itu yang kalau bicara soal tempat doa, ya tempat itu paling legal untuk berdoa di sana, yaitu gereja. Gereja adalah tempat orang membawa doanya. Bukan tempat orang untuk menonton sesuatu, termasuk menonton mimbar. Dan siapapun yang pelayanan di depan sini itu harus menjadi perantara. Bukan juru selamat dunia, tapi untuk mengarahkan mata manusia kepada juru selamatnya. Baik itu firman maupun pujian, semuanya itu adalah untuk mengarahkan. Itulah fungsional rumah ibadat. Tempat gereja adalah untuk orang itu encounter Christ. Untuk bisa mengalami Yesus Kristus dan diubahkan. Papa yang keras sama anak-anaknya diubahkan di sini. Anak yang membangkang berubah bungsu maupun sulung. Suami istri yang udah diambang perceraian gak jadi karena di gereja. Yang sudah cerai, ya, kembali pulih. Kalau perlu diteguhkan lagi nikahnya di sini. Disinilah tempatnya. Rumah doa bagi bangsa-bangsa. Tempat yang paling legal untuk berdoa itu di gereja. Saya nggak berkata tempat satu-satunya, kita bisa berdoa di mana saja. Apalagi di gereja itu legal sekali. Bring your prayer request. Bawa yang namanya permohonan doamu kepada Tuhan. Waktu datang ke gereja itu jangan tangan hampa. Kita membawa persembahan hidup kita. Kita juga membawa persembahan harta kita. Namun bukan hanya itu. Kita datang ke gereja juga membawa permohonan doa kita. Jangan datang untuk menonton. Datang untuk alami. Rumah doa, rumah Tuhan disebut, rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Kenapa ya mereka takjub mendengarkan pengajaran Yesus? Padahal udah ada banyak rabi-rabi lain yang khotbahnya lumayan. Ini bukan pilih-pilih pengkhotbah. Tetapi bisa membeda-bedakan. Khotbah yang dari manusia dan khotbah yang Allah berbicara. Mereka takjub mendengar pengajarannya Tuhan Yesus karena apa? Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. He teaches them with authority. Itu kata-katanya. Dia mengajar mereka dengan kuasa. Sebagai orang yang berkuasa. A man of authority. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat di zaman itu, zaman Yesus, sukanya itu quote orang lain. Sukanya itu kutip-kutip lah kalimat siapa-siapa. Mereka sendiri gak punya esensi, gak punya isi. Mereka hanya berlomba untuk entertain jemaat. Karena mereka mencari wow factornya. Jadi mereka sendiri tidak punya kehidupan rohani. Itu hanya show belaka zaman itu para rabi. Yesus datang tiba-tiba. Dan apa yang dikatakan tidak perlu kutip kiri kanan. Dia ngomongnya straightforward Tuhan Yesus. Des langsung kena. Dan mengarahkan mata orang pada Bapanya. Ini orang gak pernah lihat seperti ini. Why Jesus taught with authority? Kenapa Yesus mengajar dengan otoritas atau kuasa? Karena memang dia punya kuasa. You cannot teach with authority if you don't have authority. Kita gak bisa mengajar dengan kuasa kalau kita gak punya kuasa. Dan kuasa kita itu terletak pada apa anak-anak Tuhan? Pada hubungan kita pada Tuhan. Dan ini yang rabi-rabi gak punya. Mereka itu hanyalah orang belajar. Tapi Yesus itu orang yang berjalan dan bersekutu dengan Bapaknya.
You know, power in your life, kuasa dalam kehidupan Anda, terletak pada hubunganmu dengan Allah. Bangun hubungan itu di atas segalanya. Jesus taught with authority because he had authority. Yesus mengajar dengan kuasa karena dia punya kuasa. Ya, 因为他有权柄. Karena Tuhan punya otoritas. Itulah perbedaannya. Bapak Ibu Saudara, do you have the authority of the Word of God? Apakah kita semua memiliki otoritas firman Tuhan? Orang yang merenungkan firman siang dan malam punya otoritas firman. Mari kita punya hubungan, bangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus dan dengan firman Allah. Tapi selain itu, otoritas Yesus datang dari satu hal lagi, nanti saya jelaskan. Otoritas Yesus datang dari apa? Saya beritahu dulu aja, nanti saya kembangkan. Yesus punya otoritas atas setan, penyakit, dan atas pencobaan. Karena Yesus tunduk kepada Bapanya. Authority comes from submission. Otoritas datang dari penundukan diri yang benar. Dan Yesus menundukkan dirinya kepada Bapanya, makanya setan tidak tahan. Saya baca sekarang ayat 23. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ada orang kerasukan nih. Orang itu berteriak. Coba perhatikan ya, orang yang kerasukan ngomong apa? Sebaiknya orang kerasukan jangan diizinkan bicara. Ini Yesus tidak berdialog dengan setan, tetapi setannya ngomong dulu. Tapi berikutnya Tuhan langsung membungkam mulut macan. Apa urusanmu dengan kami? Ayat 24. Hai Yesus orang Nazaret. Oke, dia tahu Yesus siapa. Ternyata setan sudah sempat memperhatikan. Yesus ini dari mana? Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Langsung kita harus tahu dong. Kehadiran Yesus itu punya satu sifat. Membinasakan perbuatan iblis. Setan mengkhianati dirinya sendiri dengan mengutip sesuatu yang sangat betul sekali. Bapak dusta ini gak bisa berdusta di hadirat sang suci, di hadirat sang jujur. Apa urusanmu dengan kami? Ketakutan mereka. Engkau datang hendak membinasakan kami. Untuk inilah anak Allah dinyatakan. Untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan setan. Ini tulisan bukan di Injil, ini tulisan di Perjanjian Baru yang lainnya. Di kitab yang lainnya di Perjanjian Baru maksudnya. The Son of God is revealed to destroy the works of the devil. Kalau kita masuk hadirat Tuhan, itulah efek samping dan efek utamanya. Hancurlah perbuatan setan. Jangan hanya masuk ke hadirat Allah. Ketahuilah Anda masuk ke dalam penghancuran perbuatan iblis atas hidupmu. Itulah sebabnya take authority. Kalau Anda masuk hadirat Tuhan, katakan pada jiwamu yang selalu mengeluh dan berkata begini, aku di hadiratnya Tuhan. Apapun yang kuucapkan akan jadi sesuai firman. Pokoknya lo ya, gak boleh mengucapkan apa yang Anda pikirkan. Pikiran manusia itu kadang-kadang dari setan. Tapi ucapkan, deklarasikan, akui apa yang merupakan janji Tuhan. Katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasihnya Tuhan. Yang gak bisa tidur, masuk hadirat Allah. Saya pernah bicara begini, saya pernah ngajar gini saat teduh, waktu itu saya sharing. Saya bilang kalau saya belum tidur, gak bisa tidur, saya berbahasa roh. Saya berbahasa lidah, masuk hadirat Allah. Then I command my own soul to rest. Saya bilang kepada diri sendiri, saya perintahkan kepada jiwa saya untuk tidak gelisah atau gundah gulana. Saya berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Tenang. Hardik badai taufanmu sendiri. Take authority. Ambil otoritas atas hidupmu. Jangan berkata, aku kok jatuh bangun dalam dosa. Take authority. Ambil otoritas dan berkata, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. With God I can. Bersama dengan Tuhan aku bisa, aku mampu. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Take authority. Dan kalau kita sakit, kita juga bisa berkata demikian. Meskipun kita tetap berobat, tetap berhikmat.
Namun mari kita taruh harap pada Tuhan dan berkata, Lord, I know you can heal me. Atau bahkan kalau iman kita sudah naik di taraf tertentu, kita bisa berkata, I am healed. By faith I am healed. Dengan iman saya berkata, aku telah sembuh. Take authority. Tapi otoritas itu bukan hanya main percaya. Kalau main percaya sih semua bisa. Otoritas itu harus ada wujud aslinya. Dan otoritas Yesus terletak pada ini, perkataan setan berikutnya. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Nah ini otoritas, oke? I know who you are. Aku tahu siapa engkau. Yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah. The Holy One. Yang kudus, yang kudus, yang kudus dari Allah. Ada harga yang harus dibayar untuk otoritas. Tidak ada harga untuk cinta diberi cuma-cuma. Tapi kuasa comes at a price. Obedience. Jangan lupa berapa ayat sebelumnya ini kan Markus pasal pertama. Sekalipun di Injil Markus hanya disinggung sedikit saja. Kemenangan Yesus ketika dicobai di padang gurun. Dengan kata lain, setan ketemu Yesus lagi setelah mencobai dia di padang belantara. Waktu di situ Yesus menang, ketika Yesus ketemu di medan perang, ya setan kalah lah ya. Siapa menang di area peperangan rohani pribadinya akan menang. Di area peperangan rohani sekelilingnya. This you cannot fool yourself. Hal ini Anda tidak bisa menipu diri. Apa yang Anda bisa kalahkan dan kendalikan di dalam dirimu, misalnya emosi, itu akan menjadi berkat Tuhan. Pada waktu Anda berjalan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang sifatnya abal-abalan. Aku tahu siapa engkau, kata setan. Yang kudus dari Allah, the Holy One from God. Dia berkata, kamu sama sekali gak ada miripnya sama kerajaan sisi kiri. Kamu tidak ada pinjem barang kami. I know who you are from God. Aku tahu kamu siapa, kamu dari Allah. Kamu bukan Kristen-Kristenan, bukan pendeta-pendetaan. You have authority and I fear you. Kamu punya otoritas dan aku takut sama kamu. Because you are holy. Karena engkau kudus. Dengan kata lain, setan berkata, aku sudah mencobaimu dan tidak mempan. Apa urusanmu dengan kami? Minggir, minggir. Kami takut padamu. Go away. Pergilah dari kami. Jangan usir kami. Sebab aku tahu semua senjata ditempa melawanmu tidak mempan. Apakah engkau datang di sini hari ini untuk membunuh aku atau membinasakan? Demikian takutnya setan. Otoritas yang tulen dalam kehidupan orang percaya itu keluar dari submission, penundukan diri kepada Tuhan. Bukan soal metode cara kita menengking, bukan cara kita berdoa atau posturnya. Percayalah mau pakai postur apapun doamu gak mempan. Kalau setan mempan di hidupmu. Tapi kalau setan gak mempan, pakai postur apapun doamu mempan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita seriusi kehidupan kekristenan kita, bubuhkan yang namanya tanda tangan ketaatan. Siapa engkau? Aku tahu yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, saya suka sekali. Tuhan Yesus gak pakai cara sensasional. Waduh, kalau orang-orang ini ya, Anda harus tahu orang-orang zamannya Tuhan Yesus itu ada eksorsis. Ada pengusir-pengusir setan profesional itu yang diundang. Itu cara-caranya ya. Ini dalam sejarah gak di Alkitab sih. Sebagai siswa teologi saya tahu. Jadi mereka itu untuk menarik perhatian orang dan mendapat nama. Jadi dia pakai berbagai macam cara seperti cara-cara yang klise yang kita tahu seperti pakai bawang putih lah, pakai gitu-gitu. Lalu habis itu dikasih satu baskom ada airnya. Orang yang kesetanan itu dibilang keluar, lalu habis itu baskom itu untuk nunjukkan sama semua orang yang melihat, baskom itu bisa tumpah sendiri.
Seperti disenggol sesuatu yang tidak kelihatan untuk menunjukkan setannya udah keluar. Dibohongi lah. Ya, setannya tetap di dalam tapi tampil baskom itu temennya. Bohongin. Itu namanya black magic zaman itu. Tapi Yesus tidak pakai banyak bicara. Tuhan menghardiknya. Quiet. Tuhan Yesus gak perlu promosi diri. Yang penting orang dibantu. Yang penting mereka dilepaskan dan dibebaskan. Tahukah bagi Tuhan yang penting Anda disembuhkan dan diselamatkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan berkata, quiet, diam. Tuhan Yesus menghardiknya, katanya diam, keluarlah daripadanya. Seketika itu juga roh itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Setan itu nyata ya. Please jangan salah menilai. Kita tidak usah ketakutan karena kita punya Roh Kudus, tapi setan itu nyata. Tidak semua penyakit dari setan, by the way, juga bisa dari gaya hidup yang salah. Atau memang sudah pembawaan kita di dalam tubuh Adam dan Hawa. Semua kita. Ada hal-hal yang harus saya jaga. Kita ini punya bakat-bakatnya, ada orang bakat kolesterolan, padahal makannya sayur-sayuran. Soalnya dari atas sana memang sudah begitu. Ya, memang kita semua hidup dalam dunia yang gak sempurna, makanya itu kita belajar untuk hidup bijaksana, namun hidup beriman juga. Tapi juga nggak menutup kemungkinan bahwa ada penyakit yang datangnya dari setan. Tidak sedikit malahan. Paling tidak kalau nggak secara langsung, ya nggak langsung terjangkit karena suatu panas si jahat. Tetapi dimulai dengan misalnya sesuatu yang psikis atau pikiran, stres. Setan itu bekerjanya ada 3 macam ya, kalau supaya Anda ngerti. Ya, oppression, depression, possession. Supaya kita mengerti ini, kejadian seperti ini apa sih? Kenapa kok sampai begitu hebohnya setan itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring. Yang tidak dijelaskan oleh perikop firman ini adalah orang itu ngalami apa setelah dia itu dirasuki oleh setan. Apakah rumah tangganya berantakan? Apa orang ini menjadi very violent atau selalu di dalam kekerasan? Apakah orang ini suicidal atau dikit-dikit mau bunuh diri atau mencoba berkali-kali? Apakah orang ini sakit-sakitan? Kita nggak tahu. Sakitnya pindah-pindah terus. Apakah selalu ada keapesan atau bahkan rumahnya sesimpel ini penuh hantu. Itu rumah itu dark sekali. Di tempat tinggalnya dia itu gelap sekali bukan karena kurang lampu. Bisa rasakan seperti udara itu tertekan gitu loh di situ. Saya nggak tahu, tapi di ayat ini nggak dijelaskan orang ini bagaimana dirugikan. Tapi dijelaskan Markus hanya menceritakan sumber masalah orang ini adalah terletak pada setan atau roh-roh jahat yang tinggal di dalam tubuhnya atau di dalam hidupnya. Dan roh jahat itu ketika diusir sama Yesus setelah Yesus menghardik dia diam, lalu memberi perintah keluarlah, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Saya cuma curious saja, penasaran, orang ini ngalami apa? Pasti kalau setan sudah sampai merasuk, orang ini pasti hidupnya gak benar. Gak beres, gak benar, gak baik, gak indah. Makanya saya coba jelaskan ya, perbuatan setan yang mau Tuhan Yesus hancurkan dan binasakan dalam kehidupan kita itu bisa juga dalam 3 tahap ini. Oppression atau tertekan. Setan itu bekerja dengan cara yang paling simpel, dia mencuri damai sejahteramu, mencuri sukacitamu, terus memberi pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan yang negatif. Setan mulai dengan itu. Dia bisa mulai dengan benih-benih yang ditabur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi jangan salahkan orang lain. Kalau mau salahkan ya kita introspeksi. Kenapa kok kita izinkan benih itu ditaburkan menemukan tempat yang gembur? Mau dikasih benih apapun juga gak akan mempan di dalam diri kita yang penuh firman. Jangan salahkan siapa yang menabur yang negatif ini dalam hidupku. Nah buktinya taburan mereka jodoh disambut tangan dengan hatimu yang gembur. Di situ masalahnya. Saya nggak mau menyalahkan penaburnya. Saya minta Tuhan ubah hati saya supaya tanah hati saya baik dan berbuah lebat untuk firman. Oppression, tekanan. Kata oppression itu menekan atau ditekan. Anda merasakan ada tekanan. Itu level paling gampang untuk dilawan. Setelah itu kalau diterusin berapa bulan, atau misalnya orang itu tangguh berapa tahun,
bisa jatuh ke dalam namanya depresi. Opresi berubah menjadi depresi. Disitulah masuk berbagai macam penyakit yang semua masing-masing ada namanya. Tapi semua itu demonik. Dunia berkata itu sakit jiwa. Iya, saya ngerti, jiwanya rusak. Tapi sebagai orang yang rohani, kita juga bisa melihat bahwa ada alam roh yang turut bekerja. Entah mereka adalah penyebab pertamanya atau enggak. Tapi yang pasti setan yang curang itu pasti mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya terjadi huru hara. Itu ada dua macam. Huru hara yang disengaja, itu semuanya konspirasi misalnya. Tapi juga ada orang-orang yang lewat di luar sana kesetanan lalu menjarah. There are many problems in a riot. Dalam sebuah kekacauan, ada berbagai macam masalah. Please understand, pahami bahwa setan itu ada fingerprintnya di mana-mana. Dia itu ada sidik jarinya di sini sana. Meskipun dunia berkata itu sakit jiwa segalanya. Oh, apalah. Emosilah, apalah. Saya tahu alam roh itu terbuka bagi orang-orang berdosa. Dan setan bekerjanya dimulai dengan oppression. Jangan main-main, itu bisa berlanjut ke depression. Roh maut gak tiba-tiba datang gitu aja mendadak. Roh maut itu datang nanti. Dia tinggal langsung totalan. Jikalau dosa kita matang, dosa itu melahirkan maut. Makanya itu bunuh diri itu gak di depan, itu di belakang nanti. 7 roh lebih jahat, mungkin roh yang ke-7 atau yang ke-8 itulah roh jahat yang namanya roh maut. Tapi oppression, depression, ada juga yang namanya possession. Kerasukan. Ada orang tertentu, jam tertentu kerasukan. Tiap hari bahkan. Makanya jangan main-main dengan namanya okultisme. Jangan coba-coba dengan begitu-gitu, oh alternatif lalu sembarangan, lalu kosongkan pikiran, meditasi. Padahal firman Tuhan ajarkan kita merenungkan firman. Bukan meditasi kosongkan pikiran, tapi mengisi akal budi kita, memperbaharuinya dengan firman Allah. Possession. Ya, kesurupan. Dimulai dengan kecanduan-kecanduan biasa. Lihat coba kalau orang ngedrug, udah bisa tertawa sendiri segalanya. Ada substance atau elemen-elemen yang kita pakai, itu membuka pintu untuk kuasa kegelapan. Narkoba itu sudah so pasti. Karena narkoba, waktu saya suatu hari pelayanan di Belanda, saya masih ingat masuk ke salah satu toko kecil, toko swalayan. Saya sama istri saya masuk, loh kok ada permen-permen ya, hati-hati. Ini lollipop. Itu loh, permen. Kalau kita lagi sweet tooth atau kepingin yang manis-manis. Nah, tapi kok aneh. Yang ini bisa membuat Anda merasa berharga. Yang ini bisa membuat Anda merasa sedang berenang di pantai. Apa sih ini? Yang ini bisa membuat Anda senang sekali seperti barusan dapat $1 miliar. Apa sih? Saya lihat, lah itu drug. Dijual gitu aja. Ini kalau Anda makan, itu membuka pintu. Ya, pintu dibuka, siapa yang masuk? Nggak tahu. Nggak percaya? Coba. Malam ini ya, pintu rumah buka lebar-lebar. Lotre nanti untung-untungan yang masuk pembunuh, pemerkosa, atau pencuri. Atau perampok saja. Atau cuman orang mau tidur di situ. Ya. Try your luck. Jangan ya, ini bukan himbauan. Jangan dilakukan, itu kebodohan. Narkoba, pornografi. Sekali, 2 kali, buka terus lama-lama itu menjadi pikirannya. Kemana-mana itu terbayang-bayang. Apa yang Anda lihat, itu nanti kalau sudah lihat kita ngawang di udara aja, matanya seperti ini jalan gitu aja, bisa masih muncul itu adegan-adegannya. Des, masih muncul. Nanti itu ya, gak membuat orang langsung kesurupan. Tapi kecanduan. Nanti waktu pacaran, sudah siap-siap deh, gak akan beres pacarannya. Gak mungkin lah dari situ bisa masuk ke pernikahan bahagia itu udah tutup buku. Gak bisa. Jangan main-main dengan hal-hal seperti ini. Yesus datang untuk membinasakan semua perbuatan iblis. Jangan dibangkitkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh-roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring. Ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa.
Karena Yesus memang punya kuasa. Gak seperti rabi-rabian itu. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Wah, terkenal ya. Kalau Anda baca, lalu tersebarlah dengan cepat kan. Kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus gak pernah melakukan healing ministry, pelayanan kesembuhan dan mujizat untuk supaya dirinya terkenal. Gak semua orang dalam pelayanan kesembuhan itu tulus maksud saya. Dan murni. Inti ujung daripada pelayanan kesembuhan bagi the minister atau pelayan Tuhan tersebut atau hamba Tuhan itu, ujungnya adalah orang sembuh. Bukan the glory of your ministry. Bukan kemuliaan pelayananmu. Ujungnya adalah orang sembuh. Makanya itu kalau Anda lihat ayat yang ke-29, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam, mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus tinggalkan KKR besar untuk melayani satu orang. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Nah, itu dia. Dia tinggalkan public spotlight atau sinar lampu orang banyak. Dia meninggalkan suatu panggung pusat perhatian untuk pergi ke rumah seorang. Yesus memang tidak pergi ke semua orang yang sakit di rumah sakit. Bapak itu punya timingnya sendiri untuk setiap orang. Pelayanan healing, pelayanan kesembuhan itu juga dituntun oleh Roh Allah yang menuntun Yesus ke padang gurun, ke sungai Yordan. Dituntunnya seperti Elia ke janda Sarfat. Tidak semua janda di Israel dikunjungi dan mengalami mujizat. Tapi Tuhan tuh tahu orang yang berdoa, Tuhan akan kirimkan bala bantuan. Tuhan akan kirimkan utusan-utusannya. Ya, ketika Anda berdoa untuk situasi Anda, Tuhan akan mempertemukan Anda dengan seseorang di waktu yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat untuk tujuan yang tepat. Tuntunan Roh Kudus itu ada. Dan Yesus dituntun sama Roh Allah. Meninggalkan Galilea ketika namanya tersohor di sana. Lalu pergi ke rumah seorang. Yang namanya Petrus muridnya, di situ ada mertuanya yang lagi sakit demam. Yesus sembuhkan dia. Ujung pelayanan kesembuhan bagi sang hamba Tuhan adalah kesembuhan itu sendiri. Not for his ministry. Meskipun gara-gara kesembuhan itu Yesus jadi terkenal. Tapi itu bukanlah tujuan yang ada di hati Tuhan. Dan itu tidak boleh menjadi tujuan di hati kita. Hari ini kita juga berdoa untuk kesembuhan dan keselamatan yang kita canangkan di Jumat Agung ini. Tujuannya adalah supaya end usernya, supaya Anda sekalian yang sakit akan disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, tujuan kesembuhan bagi orang yang disembuhkan apa? Dengan ini saya selesai. Ayat 31 saya tunjukkan. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, mertua Petrus ya. Lalu lenyaplah demamnya. Haleluya. Demam di sini itu demam tinggi. Ini bukan sekedar sakit panas gitu aja loh. Ini demam tinggi. Kalau di dalam bahasanya ya Yunaninya high fever. Demam itu bisa bahaya, bisa enggak. Di zaman kita sekarang sudah punya obat-obatan canggih pun masih bisa bahaya. Demam berdarah contohnya. Demam berdarah yang baru sekarang ini. Demam juga bisa sesuatu yang membahayakan. Gara-gara demam zaman dulu, obat penurun panas belum terlalu canggih. Banyak anak-anak kecil yang sempat step dan sebagainya kan. Yesus membangunkan gitu aja. Nggak pakai cara rabi-rabi itu pakai baskom segala, dipegang tangannya, diangkat. Langsung lenyaplah demamnya. Simple as that. Anda tidak usah mengharapkan sesuatu yang bagaimana. Kita percaya bahwa Yesus sanggup, cukup. Kita percaya Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, cukup. Kemudian perempuan itu melayani mereka, berhenti. Tujuan daripada kesembuhan ilahi dalam diri orang yang disembuhkan adalah melayani Tuhan. Setelah lenyaplah demamnya, bangkit dan layani. Serve. Nggak perlu muluk-muluk. Kalau orang mau disembuhkan Tuhan itu berkata, Tuhan kalau kau sembuhkan aku akan melayani. Jangan diucapkan. Harus tahu rasa sungkan.
manusia itu seringkali kata-katanya itu berlebihan. Jadi banyak diam aja di hadirat Tuhan. Cukup aja berkata, sembuhkanku dengan kuasa-Mu. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved. Cukup kan? Nanti tahu diri sendiri, mawas diri ketika kita sembuh, lenyaplah demamnya. Langsung bangkitlah, layani Tuhan. Nggak usah janji-janji, tahu diri. Ketika sembuh, langsung layani. Itu jauh lebih mulia daripada orang yang berkata, aku mau kalau sembuh aku mau gini, kalau sembuh aku mau begitu. Nggak usah. Orang yang melayani Tuhan juga nggak perlu kita pakai iming-iming. Kalau nanti kamu sembuh ya kamu layani Tuhan, nggak perlu. Diajarkan boleh, tapi waktu nanti menawarkan doa kepada orang lain jangan berkata kalau sampai sembuh nanti kamu harus begini begitu. Nggak usah. Kalau kita mendoakan orang kesembuhan, cukup sampai orang itu sembuh. Udah, hanya belas kasihan, enough. Tapi sebagai pengajaran saya ajarkan, kalau Anda disembuhkan dan diselamatkan, tujuan akhirnya adalah melayani Tuhan. Tujuan akhirmu bukan mujizat, tapi melayani Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semuanya tutup Alkitab kita. Kita siapkan hati kita. Nanti ini kita akan ada perjamuan. Tidak perlu lewat tumpang tangan. Perjamuan kudus itu sendiri bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Tapi sebelumnya boleh saya tanya enggak? Kalau Anda datang ke gereja hari ini hidupmu belum beres dengan Tuhan. Mungkin enggak tentu Anda berdosa apa. Orang berdosa itu enggak harus berdosa untuk dia jadi orang berdosa. Orang baik juga orang berdosa, malah lebih susah injilin orang baik daripada orang jahat. Itu loh, orang yang merasa dirinya baik, gak pernah berbuat dosa, itu yang paling bahaya. Bisa-bisa nanti suatu hari dia binasa tanpa tahu. Karena dia merasa dia layak. Tahu gak? Kebaikan kita itu kain kotor di mata Allah. Kita itu belum teruji aja. Coba kalau Tuhan izinkan ini itu dalam hidup kita, mungkin kita bisa jadi jahat. Bapak, Ibu, Saudara, baik Anda orang baik atau merasa diri jahat, kalau hari ini Anda datang ke gereja di Jumat Agung ini, Anda belum beres hubungannya dengan Tuhan. Ingat tadi ya, otoritas hidup itu datang dari submission atau penundukan diri kepada Bapa. Kalau Anda dan Tuhan hubungannya rusak, ini waktunya di Jumat Agung ini untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. After all, Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk mengangkat penyakitmu, tapi memikul dosamu lebih dulu. Kalau ada di sini yang belum terima Yesus, saya dorong Anda untuk terima Tuhan. Dan karena sekarang masih kita harus hargai protokol kesehatan, saya nggak bisa izinkan orang maju ke depan. Jangan malu ya sebentar lagi apa yang saya minta Anda lakukan, karena Anda sudah kami doakan. Sehingga hari ini yang datang kemari untuk beresan dengan Tuhan, itu semua sudah didoakan oleh jemaat. Kalau ada di sini orang-orang yang belum terima Yesus, atau udah mundur dari Tuhan, atau selama ini hanya Kristen KTP, nggak pernah sungguh-sungguh terima Tuhan. Anda bisa berada di gereja, tapi kalau Anda tidak pernah undang Kristus juga sama saja. Tetap binasa. Karena barang siapa yang menerima Tuhan diberinya kekuatan, kuasa, untuk menjadi anak-anak Allah, Yohanes 1:12. Kalau Anda tidak pernah menerima Yesus, ini waktunya. Dan sebentar lagi, saya minta Anda, kita akan segera nyanyi satu lagu. Waktu kita nyanyikan lagu ini, kalau Tuhan berbicara dalam hatimu sekarang, hei, kamu itu belum diselamatkan. Kamu belum terima Tuhan. Dan jika Anda udah mundur juga termasuk ini undangan untuk dirimu. Kalau itu Anda, silakan berdiri di tempat Anda berada. Saya mau doakan Anda. Kalau ada di sini yang hidupnya udah jauh dari Tuhan, atau Anda belum kenal Tuhan, yang bukan agama Kristen, ya sudah pasti jelas-jelas di luar Kristus. Yang Kristen aja nggak tentu kok. Kalau itu Anda, bisakah Anda berdiri di tempat saya mau doakan? Dan Anda yang belum dibaptis juga hari ini, kalau Anda tahu, oh aku belum pernah dibaptis, aku ulur-ulur ketaatan, aku ikut Tuhan itu cuma ke gereja aja. Padahal baptisan itu adalah amanat agung. Kalau Anda belum dibaptis juga, saya undang Anda turut berdiri. Sebab hari ini ada baptisan raya. Anda akan saya tantang Anda untuk memberikan diri taat pada Injil Kristus. Haleluya. Mari, siapa yang tadi yang saya katakan yang mau terima Tuhan, orang-orang yang berkata aku sudah mundur dari Kristus, berdiri di tempat di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan malu ya, jangan malu. Orang-orang tidak akan liatin Anda. Oh, Tuhan yang memandang Anda. Nyanyikan satu lagu ini. Haleluya. Terasa. Kalau Anda mau terima Yesus, cepat berdiri, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk orang-orang. Oh, haleluya.
Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Jangan malu. Kalau Anda perlu terima Yesus, berdirilah di tempat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala. Kalau masih ada, cepat berdiri. Yang berdiri gak usah perhatikan kanan kiri, fokus ke Yesus, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi. Yang belum dibaptis selam juga bangkit berdiri. Let's believe God for your life. Mari kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan memeteraikan keselamatan setiap kita. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di Yang duduk semua berikan tepuk tangan untuk orang-orang yang berdiri ini. Kita beri semangat pada mereka. Yang berdiri ikuti saya berdoa. Ucapkan kalimat demi kalimat ya. Termasuk Anda yang menyaksikannya live streaming saat ini juga. Kalau Anda terima Tuhan, Anda letakkan tangan di dada seperti ini. Ikuti saya berdoa. Begini, ucapkanlah, katakan, Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung ini, aku berikan hatiku, hidupku untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau bangkit pada hari ketiga. Aku percaya. Masuklah dalam hati, hidupku, jadi Tuhanku, Juru Selamatku, seumur hidupku. Ajari aku hidup dalam ketaatan, penundukan diri kepada Bapa dan kepada firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan untuk mereka sekali lagi.